قلبي بحبك مغرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para alim ulama, al-asatid wal asatidah, hadirin wal hadirat, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan dan keafiatan, dan Allah senantiasa mengampuni segala dosa kita dan kesalahan kita, dan segala yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi ibadah. Dan semoga kita semua, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di majlis yang penuh berkah ini, Allah kumpulkan kelak kita di surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Muharram ini berarti tahun Islam sudah berganti dari 1443 menjadi 1440. Artinya pada beberapa hari yang lalu kita sudah mengadakan tahun baruan. Tapi ya kayak tupang sudah, kalau kita mengadakan tahun baru Islam kada semeriah tahun baru 1 Januari. Ya memang tanggal habang, sama-sama habang, tapi pemerintah kada memfasilitasi. Alasannya kita bukan negara Islam, walaupun kita berasaskan dengan asas Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kita jadi masyarakat Islam ini, masyarakat yang mayoritas muslimin, atau kitalah masyarakat kampung di Kelumpang Selatan ini yang rata-rata muslim semua, hampir semua muslim, 90% lebih, bisa dikatakan 99% muslim. Ya, yang ngadakan mungkin hanya selamatan di musola, selamatan di masjid, kada ada riuh-riuhnya, kada ada kembang apinya, kada ada yang jadi donatur mengadakan acara rame-rame di pasar. Ya, kada ada pembekal yang nyumbang untuk mengadakan di komplek itu rame-ramean, gak ada. Coba akan bila tahun baru Masihi 1 Januari, pembekal itu rata-rata tampil seberataan, mengadakan kumpul seberataan, sudah kutanggung semuaan, beulah gorengan, bemasakan, bedangdutan. Nggih kada. Amun tahun baru Islam hinip semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu kenapa kita ini yang kurang mengagungkan syiar Allah, padahal Muharram adalah bagian syiar Allah. 1 Muharram adalah syiar Allah. Oleh karenanya sahabat Umar bin Khattab mengabadikan hijrahnya Nabi dengan tahun Hijriah ini, disebut di permulaannya dengan tahun Hijriah ini dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, di saat itu kita diajak mengenang bagaimana perjuangan Islam, yang mana Nabi Muhammad itu berpindah dari tempat kelahirannya sendiri, yang di situ Nabi disiksa, diganggu, disakiti, diembargo, dipenjara Nabi Muhammad, sehingga Nabi pergi ke tempat orang lain, ke negara yang bernama Yathrib, yang sekarang kita kenal dengan Madinahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Taibah. Kita jarang mengetahui hal itu. Kenapa? Karena kita ini terus diiklankan. Ibu-ibu, kita ini diiklankan terus setiap hari. Setiap waktu ini kita tuh diiklankan dengan sesuatu yang negatif, yang kontradiksi dengan Islam. Sehingga kita semakin ke belakang, semakin tidak mengenal Islam. Sehingga kita ke depan semakin jauh dengan Islam. Itu kenyataannya. Nah, ini kita sebut dengan hal apa?
kalau tidak dengan kata kemunduran. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah. Tapi lamun tahun baru Masehi, itu sebelum acara tahun baru sudah diiklankan. Nanti di lapangan ini diadakan konser memperingati tahun baru 1 Januari. Orang kampung nang hidup di gunung turun ke laut, orang nang hidup di atas laut tulakan nyebrang ke kotaan. Apa coba mungkar disebut bungul tuh? Bingung kan kita? Duit keluar. Coba berapa banyak orang kampung yang berusaha, bapaknya berusaha, umaknya berusaha, pas tahun baruan anaknya minta duit hanya sekedar untuk hiburan keluar. Berapa banyak yang pengen keluarkan? Apa di sana? Beramian, bermakanan, bermaksiatan. Semuanya lalai kepada Allah. Semua lalai kepada Allah. Adalah orang yang ingat, orang yang berzikir. Sangat jarang. Beberapa tahun yang lalu kita masih mengenang almarhum Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwa dengan majelisnya, majelis Rasulullah. Setiap tahun baru sewa di Monas itu langsung beliau tata rapi disewa untuk memperingati. Bukan memperingati, tapi beliau mengadakan dikiran bersama, sholawatan bersama untuk melawan orang-orang yang mengadakan tahun baruan. Supaya kada semuaan orang itu bermaksiat, tapi ada yang berzikir. Nah, orang-orang itu yang gharib seperti ini, yang di mayoritas tapi dia itu saat mayoritas lupa tapi dia berzikir, ini orang-orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila mana orang-orang sedang lupa di saat tahun baru Islam dengan pengagungan syiar Allah, ada sebagian orang yang mengagungkan syiar Allah, berarti dia orang hebat di sisi Allah. Di kampung perdesa itu yang mengadakan selamatan tahun baru Islam itu berapa persen? Coba kita pikirkan. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita hadirin. Kita ini orang Islam tapi tidak memahami, tidak menjalani, tidak mengerti dengan apa hakikat Islam itu sendiri. Sehingga kita harus betul-betul belajar mengaji agar kita menjadi orang yang Islamnya itu kafah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua semakin kenal lawan Nabi Muhammad. Itu perjuangan Nabi luar biasa. Ketika hijrahnya Nabi luar biasa perjuangan Nabi. Antara hidup mati Nabi kita Muhammad. Orang-orang yang hijrah terlebih dahulu sudah banyak seperti sahabat Umar dan lain-lainnya. Nabi yang terakhir, Sayyidina Ali yang terakhir. Setelah Nabi hijrah dengan sahabat Abu Bakar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang terakhir hijrah dari Mekah. Dan ketika hijrahnya Nabi itu dikenang bagaimana Nabi bersembunyi di Gua Thur, di Jabal Thur, di daerah Mekah sana. Nabi dikelilingi orang kafir Quraisy yang semuanya memegang pedang masing-masing untuk membacok Nabi Muhammad SAW. Wah, kita tak pernah ngerti hal itu. Kenapa? Karena kita tidak mau ngaji. Karena itu kurang iklan. Sayang itu kurang iklan. Lah kita nonton di YouTube itu lebih banyak nonton musik, nonton berita, bukan nonton pengajian, bukan mencari tahu pengajian ustadz-ustadz yang mengkisahkan Islam dan bagaimana mengisahkan Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita tuh buta akan hal itu, tuli akan hal sejarah, dan kita jauh dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau kita tidak tahu, tuli, buta dari sejarah Nabi, kita mau contoh siapa? Mau mencontoh siapa kita terus? Kalau setiap waktu TV kita nyala, yang kita tonton sinetron. TV kita nyala, yang ditonton kartun. Kalau anak-anak kartun. Apalah kartun sekarang yang ditonton, misalkan SpongeBob kah, apakah. Sehingga apa? Pandirannya kan ngawur, ceplas-ceplos. Anak kita tuh umpatan pandirnya ngawur. Kenapa? Bila anak kecil berpandir ngawur, kuitannya kurihing aja, lucu anaknya. Dianggapnya lucu. Dia menonton hal semacam itu sehingga dia tidak terdidik dengan akhlak Nabi kita Muhammad SAW.
Anak kecil dikasih HP, tontonannya kayak gitu. Tulak Jumatan anak lakian SD itu HP. Tulak ke pengajian kekanak-kanakan harus tuh HP. HP semua. Bukan nonton yang positif, tapi nontonnya negatif. Main game online, minta duit. Akhirnya dewasa sedikit taunya game online kada begawe. Koler, disuruh menoreh, koler, disuruh manen sawit, koler. Kenapa? Tahu nyaman main game sudah. Jadi pegawai negeri ngalih. Nah, inilah hati-hati dengan kehidupan zaman sekarang. Kontrol kuitan harus diperhatikan. Mudahan anak kita sebenarnya jadi anak yang soleh solehah.